Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah. Wassalamu amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Bapak semua yang dirahmati Allah. Hari ini Bapak akan menyampaikan sekedar materi, sekedar murojaah ya, persiapan untuk ulangan minggu depan. Jadi anak-anak Bapak dipersiapkan ulangannya dengan baik, dan nanti juga akan Bapak berikan latihan ya, latihan yang mudah ya. Dan materi kita yang bab ini sudah selesai, ini sekedar mengulang kembali. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semua, Bapak masih melihat sepertinya anak-anak Bapak ada, enggak semua tapi ada beberapa yang masih belum mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Mungkin ala kadarnya atau suka-suka gitu ya. Tapi perlu diperhatikan anak-anak Bapak semua ya. Kita tetap masih sekolah. Jadi sekolah, belajar ya, belajar itu tidak mengenal tempat waktu sebenarnya ya. Jadi kapan saja kita bisa belajar. Nah, terutama yang formal saat ini ikutilah dengan baik ya. Dan masa pandemi ini memang sangat unik. Anak-anak Bapak semua harus mampu mengikuti perkembangan ya, perkembangan yang ada. Ya, pelan-pelan terus sungguh-sungguh belajar, insya Allah nanti berhasil. Nah, sebelum kita mulai pembahasan soal-soal, Bapak ingin mengulang kembali al-arqam, nomor-nomor atau tata bahasa yang minggu lalu sudah kita pelajari ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama untuk bilangan muzakarnya. Wahidun, satu, ithnani, dua, salasatun, tiga, arba'atun, empat, khamsatun, lima, sittatun, enam, sab'atun, tujuh, samaniyatun, delapan, tis'atun, sembilan, asyaratun, 10. Baik, sekarang yang muannasnya. Wahidatun, satu, isnatani, dua, salasun, tiga, arba'un, empat, khamsun, lima, sittun, enam, sab'un, tujuh, samani, delapan, tis'un, sembilan, ashrun, 10. Nah, itu bilangan angka 1 sampai 10 dihafalkannya, ditambah dengan 0 syifrun ya. Baik, ini penjelasan sudah Bapak jelaskan minggu lalu ya dalam masalah angka. Ya, jadi muzakar muannasnya silahkan yang belum menyimak materi yang lalu silahkan dibuka kembali ya. Dan ini juga sama. Jadi kalau bilangannya di depan, bilangan 3 dan seterusnya itu bilangan ma'dud yang berbilang itu di depannya. Jadi hadis salah satu aqlamin. Jadi ini yang dibilang angkanya di depan ya. Kalau yang 1 sampai 2 yang dibilangnya di depan, angkanya di belakang ya. Hadis salasu masatiro dan seterusnya. Ini sudah Bapak jelaskan di minggu lalu. Silakan dibuka materinya kembali. Baik, juga ini kata tanya menanyakan tempat, alamat atau apa, menggunakan kata aina. Aina di mana? Jadi aina baituka, di mana rumahmu? Aina baituki, di mana rumahmu untuk kamu perempuan ya. Aina taskunu, di mana kamu tinggal. Aina taskunina, di mana kamu tinggal. Jawabnya askunu, misalnya saya tinggal di Batam. Baik, ini soal yang sudah kamu kerjakan minggu lalu. Bapak lihat masih banyak juga yang salah, dan Bapak apresiasi yang sudah mengerjakan. Dan alhamdulillah nih masih ada juga yang anak-anak Bapak belum ada laporan yang berhalangan untuk mengerjakan. Di kelas 4A itu ada yang belum mengerjakannya, Farasifa Astilafisa, kemudian ada Mutia, Rashifa Junior, dan Nur Umairah Syahmina. Nah, ini anak-anak Bapak yang belum mengerjakan di kelas 4A. Kelas 4B ada Vivia Cahya Artalita,
kemudian ada Kresna Pratama, ada Rihanna Almaira Sofiani. Dan yang 4C itu ada Aulia Natifa, Muhammad Arik Aditya, banyak ini. Najwa Mufidah Yasmin, Sahara Yanfi, Zahran dan Akmal dan Diaksa Putra. Ini kelas 4C pemecah rekor paling banyak. Dan yang terakhir 4D satu saja ya, ini apresiasi untuk kelas 4D ya, tinggal hanya satu yang belum mengerjakan, Queen Ara Salsabila Harhab. Nah, bagi anak-anak Bapak yang sudah mengerjakan terima kasih, dan yang belum mengerjakan ya untuk kedepannya ya tolong disiplin mengerjakan dengan baik, karena nanti nilainya bisa 0 ya nak ya, dan berusahalah untuk jujur. Nah, kemudian ini sengaja Bapak bahas agar kedepannya anak-anak Bapak semua jika berhalangan silahkan dijapri di WA Bapak, karena ada Bapak ingatkan ya di petunjuknya yang berhalangan, tapi sebelum batas waktu ya, waktunya cuma sampai jam 23.00. Jadi kalau sudah lewat batas berarti sudah tidak Bapak terima. Nah seperti ini nggak ada konfirmasi berarti nilainya 0 ya. Nah, karena mengingat masih banyak yang salah, ini Bapak lihat kembali dan persiapan untuk ulangan minggu depan ya. Ulangan minggu depan tanpa melihat buku ya. Silahkan diulang-ulang materi yang sudah Bapak sampaikan dan pelajari latihan-latihannya. Insya Allah tidak keluar daripada latihan-latihan yang sudah ada. Baik, yang pertama ini isilah titik-titik di bawah ini dengan meletakkan bilangan yang sesuai dengan kata-kata di dalam kurung. Nah, ini halaman 53 buku kamu bisa dilihat. Nah, di sini cuma meletakkan angkanya saja. Rokmu baiti 3 bahasa Arabnya apa? Salah, satun ya kan. Rokmu baitika 7 bahasa Arabnya, tulis ini. Sab'atun. Rokmu baiti Ahmad, nomor rumah Ahmad 5, satun. Hadhihi Fatimah wa rokmu baitiha. Hadhihi Fatimah, rokmu baitiha 9 bahasa Arabnya tis'atun ya gitu. Dzalika faizun, itu faiz. Rokmu baitihi, nomor rumahnya 2, ithnani. Tinggal begitu saja, diingat tulisannya dengan baik. Nah yang ini yang ini kemarin Bapak buat latihannya kan udah jelas petunjuknya ya. Lengkapilah kotak yang masih kosong di bawah ini dengan memberikan angka yang tepat. Nah, ini angka 3 bahasa Arabnya apa? Nah, kan sudah suruh melihat di sini kan kemarin. Angka 3 bahasa Arabnya salah satun. Angka 9 tis'atun ditulis ini. Kemudian kolom yang berikutnya 6 dan 2 di sini. 6 bahasa Arabnya sittatun, 2 isnani. Nah, begitu. Mudah kan? Nah, kemudian buatlah kalimat dari angka-angka di bawah ini menjadi dalam contoh, seperti dalam contoh. Misal contoh ini angka 3 dan 5 ya. Jadi disuruh buat kalimat seperti ini nak. Rokmu baiti. Nah, 3-nya ini. Salah satun. Wa rokmu baitika satun. Jadi cuma nambah rokmu baiti. Nah, ininya diarabkan ya. Angka ini dibahasa Arabkan, angka 5-nya dibahasa Arabkan. Jadi penambahannya cuma kalimat nih rokmu baiti dan rokmu baitika. Jadi semuanya begitu. Rokmu baiti salah satun, rokmu baitika satun. Berarti kalau 2 dan 8 tulis dulu ini ya. Rokmu baiti isnani. Rokmu baitika tamaniyatun. Nah gitu. Jadi tulis dulu rokmu baiti isnani wa rokmu baitika khamsatun. Samaniyatun ya. Nah, gitu juga di bawahnya. Berarti ini 9 dengan 5. Tulis yang ini lagi. Rokmu baiti sampai sini aja. Tulis ini rokmu baiti. Nah, 9 apa bahasa Arabnya? Nah, tis'atun. Berarti salah satunya diganti dengan tis'atun. Jadi rokmu baiti tis'atun wa rokmu baitika. Ini 5 sama. Berarti sama dengan ini. Wa rokmu baitika khamsatun. Jelas ya? Mudah. Silahkan ditulis-tulis di buku paket kamu. Nah, kemudian nomor 3. Nah, ini 6 dengan 7. Berarti apa? Kita tulis sama seperti contohnya. Rokmu baiti 6 bahasa Arabnya sittatun. Rokmu baitika sab'atun. Nah, tinggal gitu. Ini 9 dengan 8. Rokmu baiti tis'atun.
Raqmu baitika samaniyatun. Raqmu baiti arba'atun. Raqmu baitika ithnani. Nah, mudah kan? Mudah sangat ya. Nah, itu dia. Baik, itu silahkan dilatih-latih anak-anak Bapak, diulang-ulang. Insya Allah mudah ya, Bapak rasa ini sangat mudah kalau anak-anak Bapak memperhatikan dengan baik ya dalam menyusun kalimatnya. Nah, kemudian yang bagian D, buatlah pertanyaan dari jawaban berikut. Nah, ini pertanyaan, perhatikan nanti keluar dalam soal ulangan. Ismi Hasan. Ini titik-titik ismi Hasanun. Jadi tanda tanya ismi Hasan. Jadi kata tanya apa, pertanyaan, kalimat pertanyaan yang tepat apa? Ismi Hasan, namaku Hasan. Jadi harus tahu dulu artinya. Ismi Hasan, namaku Hasan. Berarti yang kita tanya adalah namamu siapa, ya kan? Jadi mas muka, mas muka. Jadi tulis ma ismuka, ya. Mas muka ismi Hasan, gitu ya. Nah, kemudian nomor 2, baiti fi syari'i Wijaya Kusuma Raqmu Salasatin. Rumahku di Jalan Wijaya Kusuma nomor 3. Berarti pertanyaannya menanyakan tempat apa kemarin tadi Bapak sampaikan, dan di materi yang lalu juga tadi Bapak singgung. Berarti menggunakan kata aina. Jadi aina baituka atau aina unwanuka boleh. Jadi aina baituka, tanda tanya, baiti fi syari'i Wijaya, ini jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah aina baituka. Yang di sini mas muka, ma ismuka ya, kalau yang dipisahkan. Nah, kemudian ini ada na'am baiti qaribun minal madrasah. Loh, kalau ada pertanyaan jawabannya na'am, berarti ini tidak jauh daripada kata hal ya. Na'am, iya, rumahku dekat dari sekolah. Nah, jadi pertanyaannya kalau ini jawabannya na'am, pasti pertanyaan dengan jawaban sama karena dia setuju ya. Jadi tinggal na'amnya diganti dengan hal. Baiti jadi baituka ya, baiti dan jadi baituka. Jadi hal baituka, tulis ini qaribun minal madrasati. Jadi hal baiti jadi baituka, hal baituka ianya nggak ada lagi ya, hal baituka. Jadi na'amnya diganti hal baituka, ini tulis qaribun minal madrasati. Apakah rumahmu dekat dari sekolah? Iya, rumahku dekat dari sekolah. Jadi menggunakan kata hal baituka qaribun minal madrasah, na'am baiti qaribun minal madrasah. Nomor 4, la bal baituhu ba'idun. Tidak, tetapi rumahnya jauh. Nah, jadi hal bait, misalnya di sini harus ada ini aja langsung boleh. Apakah ini ganti hal baituhu qaribun ya minal madrasah misalnya. Hal baituhu qaribun minal madrasah, la bal baituhu ba'idun. Jadi di sini menyangkal ya. Kalau la ini menyangkal, ini tetap hal baituhu qaribun minal madrasah. Apakah apakah rumahnya dekat dari sekolah? Tidak, tetapi rumahnya jauh. Atau hal baituhu qaribun, la bal baituhu ba'idun. Apakah rumahnya dekat? Tidak, tapi rumahnya jauh. Jadi di sini bisa pertanyaannya hal baituhu qaribun. Nah, kemudian di sini na'am hadza baiti. Iya, ini rumahku. Berarti pertanyaannya menggunakan hal lagi ya. Pertanyaannya tetap menggunakan hal. Jadi hal hadza baituka. Nah, jadi pertanyaannya baiti jadi baituka. Hal hadza baituka, apakah ini rumahmu? Iya, hadza baiti. Na'am hadza baiti. Iya, ini rumahku. Jadi kalau tanya jawabannya saya, pasti pertanyaannya kamu ya. Jadi hal hadza baituka. Jadi baiti jadi baituka di sini. Apakah ini rumahmu? Iya, ini rumahku. Nah, jelas ya? Nah, ini diperhatikan. Kalau belum jelas, diulang-ulang lagi. Kemudian susunlah kalimat di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Nah, susun ya. Nah, perhatikan ya, harus tahu artinya. Yaskunu artinya apa? Raqmu apa? Fisyari'i Muhammadun Sab'atun Kartini. Jadi yang nama ini adalah Muhammadun dan Kartini, nama jalan. Jadi menerjemahkannya bagaimana? Cari dulu subjeknya Muhammad. Jadi Muhammad yaskunu atau yaskunu Muhammadun fi syari'i, di jalan, Kartini raqmu nomor sab'atun 7. Jadi ya, Muhammad tinggal di jalan Kartini nomor 7.
Boleh susunannya yaskununya dulu, yaskunu Muhammadun fi syari'i kartini rokmu sab'atun, atau orangnya dulu boleh. Muhammadun yaskunu fi syari'i kartini rokmu sab'atun. Boleh ya, silahkan. Nah, kemudian nomor 2, madrasati tis'atun rokmun. Jadi di sini adalah menyusunnya rokmu madrasati tis'atun. Jadi rokmu madrasati tis'atun, nomor sekolahku 7 ya. Nomor sekolahku 7 ya, gitu. Angka tuh apa, nomor tuh 7. Kemudian Zainab fi shaffi tadrusul al-khamisu. Zainab nama orang perempuan, fi shaffi di kelas, tadrusu dia belajar, al-khamisu 5. Jadi Zainab tadrusu fi shaffil khamis. Ya, ini khamisi kalau udah disambung ya. Jadi Zainab belajar di kelas 5, atau tadrusu Zainabu fi shaffil khamis, atau ini ya dahulu boleh. Dia Zainab sedang belajar di kelas 5. Gitu penerjemahannya. Kemudian asyari jalan, fi di wakmu nomor, baiti rumahku, mawar nama jalan, asyrah 10. Jadi gimana nyusunnya? Ya, caranya adalah rokmunya dulu ya, rokmunya dulu, baitinya dulu ya, baiti. Jadi rumahku, ini dulu ya. Rumahku fi syari'i di jalan, mawar. Jadi rumahku di jalan mawar, rokmu nomor asyaratin nomor 10. Jadi rumahku di jalan mawar nomor 10. Nah, gampang kan? Jadi baiti fi syari'i mawar rokmu asyaratin. Yang terakhir, baituhu sahibi, baituhu artinya rumahku, rumahnya, sahibi temanku, rokmu nomor salah satu 3, hada ini syari jalan, fi di Malaka nama jalan. Jadi gimana caranya? Nah, kalau begini isim isyarahnya dulu, hada sahibi ya, ini temanku, baituhu rumahnya ya, fi syari'i di jalan, Malaka rokmu salah satin, nah, nomor 3. Jadi ini temanku, rumahnya di jalan ya, Malaka nomor 3 gitu ya. Jelas ya? Jadi ini dulu haza ini sahibi temanku. Jadi ini temanku, rumahnya di jalan Malaka nomor 3. Jelas ya? Mudah kan? Oke, itu saja seperti yang bisa Bapak sampaikan. Dan ini adalah kosakata yang ada di halaman 56 yang terakhir ya. Ini dihafalkan. Unwanul baiti artinya alamat rumah ya. Ini dihafalkan. Pelafalannya unwanul baiti, alamat rumah. Di contoh kalimat unwanu baiti fi syari'i hankam rokmu ya, salasati wa isrin ya, nomor 23. Jadi alamat rumahku di jalan Hankam nomor 23. Nah, syari'un jalan. Aina syari'u Muhammad Hatta, di mana jalan Muhammad Hatta ya. Kemudian Madinah kota, ana askunu fil madinati Sulu, saya askunu tinggal. Jadi kalau tanya taskunu, askunu jawabannya, saya tinggal di kota Solo. Qaryatun desa, ana Hasan askunul qaryah, saya Hasan, saya tinggal di desa qaryatan ya. Qaribun dekat, hunaka masjidun qaribun min baitika, di sana ada masjid yang dekat dari rumahmu ya. Ba'idun jauh, al masjidu ba'idun min baiti, masjid itu jauh dari rumahku. Jarun artinya tetangga, hada Hasan huwa jari, ini Hasan dia tetanggaku. Hatif telepon, hal indaka raqmu hatifi, apakah kamu punya nomor teleponku?
apakah kamu mempunyai nomor teleponku? Iya. Naam, indi raqmu hatifika, gitu jawabannya. Naam, indi raqmu hatifika. Mungkin itu saja. Ya, ini dihafalkan ya. Bisa nggak nyanyikannya? Bisa aja ini ya. Unwanul baiti, artinya alamat rumah. Syari'un artinya jalan. Madinatun artinya kota. Qaryatun artinya desa. Qaribun artinya dekat. Ba'idun artinya jauh. Jarun artinya tetangga. Hatifun artinya telepon. Jarun artinya tetangga. Ba'idun artinya jauh. Qaribun artinya dekat. Teng. Nah, itu aja ya nak ya, silahkan dihafal. Karena bahasa itu kuncinya adalah banyak ya, tahu kosakata. Jadi kosakatanya itu harus dihafal. Kalau tidak hafal atau tidak mengerti kosakata, apa yang mau kita ucapkan ya. Jadi cicillah menghafal 3 setiap hari, usahakan. Baik, itu saja yang Bapak dapat sampaikan pada pertemuan hari ini. Silahkan ya dipelajari dan dipahami dan dihafalkan kosakatanya. Syukron ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa anak-anak Bapak, nanti ada latihan di form, silahkan dikerjakan. Yang belum mengerjakan jangan sampai tidak mengerjakan lagi ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.